Shalom, pada waktu Anda mendengar suara gembala ini, kita sedang akan memasuki pesta besar tahun ini, Kingdom Leadership Conference 2024. Seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, ini lanjutannya, yaitu tentang seorang pengusaha bernama Philemon. Dan puji nama Tuhan, di mana payung besar di mana kita berada, itu Gereja Bethel Indonesia, bisa melatih pengusaha profesional untuk melayani Tuhan. Bukan cuma yang lulusan seminari atau sekolah teologi apapun. Saya mau sampaikan kepada Anda bagaimana Philemon ini dan istrinya Apphia, artinya fruitful, dan putranya bernama Archippus, mereka satu keluarga melayani jemaat di rumah mereka sendiri. Karena itu tema kita bulan lalu adalah punya pengaruh dalam keluarga. Kita lihat pengaruh daripada Philemon dan dari istrinya juga, di mana putranya, kalau kita baca dalam Kolose pasal 4, Archippus ini menjadi a teacher, menjadi pengajar di jemaat itu. Berarti dia adalah ketua pemuda mungkin di situ, karena dimulai di rumah mereka. Karena itu saudara, kalau mau dipakai oleh Tuhan sederhana, buka rumahmu untuk pekerjaan Tuhan. Kita lihat bagaimana terjadi mujizat di desa kecil Betania, yaitu ada seorang wanita bernama Marta. Bukan setelah membuka hati, dia membuka rumahnya. Dia punya saudari bernama Maria yang legendaris itu, dan Lazarus, saudara laki-lakinya yang dibangkitkan dari antara orang mati. Apa kita punya pengaruh di keluarga? Apa keluarga kita semua mengikut Tuhan? Baru-baru ini ada berita buruk gampang tersebar ya. Bagaimana ada seorang hamba Tuhan yang sangat world renowned. Teman saya juga, saya sering menerjemahkan dia, dituntut cerai oleh istrinya kedua kalinya. Dulu pernah dituntut cerai, anugerah Tuhan dinikahkan kembali. Tapi ini kemudian dituntut cerai di pengadilan untuk kedua kalinya. How sad, begitu menyedihkan. Karena itu ukuran pada pelayanan bukan besarnya congregation atau jemaat yang dipimpin, atau betapa terkenalnya saudara, tetapi pengaruh kita di dalam rumah. Dan juga baru setelah itu kepada jemaat dan kepada komunitas. Firman Tuhan mengatakan Philemon ini terkenal beberapa hal. Yang pertama, yaitu keteladanan. Kedua, kasih kepada orang-orang kudus. Dan satu lagi, dia selalu bergaul dengan hamba-hamba Tuhan. Paulus adalah bapak rohaninya. Dan juga terkenal dengan kasih pada semua orang kudus. Dan keteladanan, bukan cuma itu, tapi juga ketaatannya. Rasul Paulus berkata, aku selalu bersyukur, bergembira kalau aku berdoa buat kamu. Apakah orang bergembira kalau berdoa tentang kita? Karena keteladanan daripada Philemon. Maka berdirilah jemaat Kolose. Ya, kalau saya membaca jemaat Kolose, jemaat Efesus, itu jemaat-jemaat yang sangat-sangat dewasa dan luar biasa. Dan saya berdoa setiap daripada Anda bisa berpengaruh pertama dalam keluargamu, karena ukurannya anak-anakmu jadi apa. Yang kedua, bisa berpengaruh kepada jemaat di mana kita bergabung, dan satu lagi nanti kepada masyarakat. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menginspirasi Anda. Baca surat kiriman Rasul Paulus kepada Philemon dan kepada jemaat di Kolose, and be inspired. God bless you. Amen.